I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rifana Pranginangin selaku Direktur dan Pimpinan Rapat, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini telah menghadiri rapat kita tertanggal 17 November 2022 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Hotel Danau Toba, Medan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan rapat rutin mengenai kinerja para pegawai dari masing-masing divisi yang dilakukan selama 6 bulan sekali, yang akan membahas mengenai bagaimana sih perkembangan dan bagaimana sih kinerja para pegawai dari masing-masing divisi. Baiklah, sebelum kita mulai rapat kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara rapat yang akan kita laksanakan. Adapun susunan acara rapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses registrasi, dilanjutkan dengan acara pembukaan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari pembuka rapat, dilanjutkan dengan laporan divisi kepegawaian, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari masing-masing bagian, dilanjutkan dengan pembahasan solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai, dan yang terakhir proses penutupan dan doa. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Rifana selaku Direktur untuk memberikan kata sambutan sebelum membuka rapat kita. Kepada Ibu Rifana, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mengadakan rapat. Dan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang sudah hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Pada rapat kali ini, kita akan membahas mengenai kinerja dan upaya peningkatan kerja. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambahkan kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rifana yang telah memberikan kata sambutan untuk memulai acara rapat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya dari susunan acara rapat kita akan memasuki yaitu laporan divisi kepegawaian yang akan dibawakan oleh Ibu Nia Syafitri. Kepada Ibu Nia Syafitri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Ibu Dea. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kerja pegawai selama 6 bulan. Nah, berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf-staf kepegawaian menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan di bulan 6 bulan sebelumnya. Data presentasi kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%. Lalu untuk presentasi keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 5% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka ini. Tingkat kehadiran yang menurun diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembali kepada Ibu Dea. Terima kasih kepada Ibu Nia Syafitri yang telah memberikan pemaparan mengenai laporan dari divisi kepegawaian. Selanjutnya kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai laporan dari Ibu Nia Syafitri? Izin memberikan tanggapan bahwa berdasarkan laporan dari rekan kerja divisi saya, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu saja. Pada hari Minggu itu pun terkadang masih tetap ada panggilan kerja untuk ke kantor. Apalagi dalam pengertian kerja di hari Minggu itu tidak ada tambahan nominal gaji, kursi gajinya pun masih sama dengan hari yang biasanya. Saya izin menambahkan juga bahwa banyak sekali pegawai yang bekerja dengan rajin, disiplin sebelumnya, namun karena tidak adanya pemberian motivasi atau reward atau sedikit kenaikan gaji, tingkat kinerja mereka semakin menurun hari ke hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia Syafitri dan Ibu Devi yang telah memberikan laporannya mengenai divisi kepegawaian. Selanjutnya kepada Direktur, apakah ada yang ingin ditanggapi?
Baik, setelah mendengarkan pernyataan dari staf tadi, saya rasa itu adalah masalah yang cukup besar dan cukup beresiko bagi keberlangsungan perusahaan ini untuk kedepannya. Dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena kurang adanya pengawasan dan perhatian daripada atasan. Solusi dari saya sendiri mungkin kita akan mengadakan dan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan kepegawaian untuk para pegawai. Apakah ada saran dan solusi dari masing-masing staf? Menambahkan juga solusi dari Ibu Rifana. Jadi saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru dari yang pertama tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan untuk kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar jam kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing pembagian, agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Sekian dari saya, terima kasih. Betul sekali Ibu Nia, di sini saya ingin menambahkan juga, mungkin jika memang benar-benar ada pekerjaan yang mungkin di hari libur, pegawai bisa diberikan di luar jam kerja untuk di hari cuti yang kurang, bisa ditambahkan saja Bu. Misalnya dari 1 minggu setahun menjadi 1 bulan setahun. Dan untuk memberikan reward rutin bagi para pegawai tersebut tidak harus soal uang, bisa mengenai pemberian piagam sertifikat atau sebagainya, agar para pegawai itu merasa termotivasi, lalu dalam masalah keterlambatan agar diberikan toleransi bagi para pegawai, dapat berupa batas pegawai melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja Bu. Kita juga harus mengadakan pelatihan di kelas pegawai yang harus rutin dilakukan agar para karyawan pemilik pribadi yang lebih tertata dan terbentuk ke depannya. Latihan ini akan sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Nah, pemberian kebijakan yang baru juga bisa berupa pengembalian untuk jam masuk kerja yang lebih masuk akal lagi. Karena dari pemantauan saya, jam kerja pegawai itu jauh dari aktivitas kerja. Misalnya karyawan diharuskan datang pukul 6 pagi, padahal kerjanya ada di jam 8 pagi. Baiklah, itu saja solusi dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Devi yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya untuk Ibu Rifana, apakah ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih untuk solusi-solusinya tadi, sangat bagus semuanya dan dapat saya terima. Dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti semua dapat terwujud di kebijakan di perusahaan kita. Dan selanjutnya rapat sepertinya sudah bisa kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:50 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Rifana yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, di sini izinkan saya membacakan hasil dari rapat kita pada pagi hari ini. Terkait yang pertama tentang peniadaan kerja di hari libur, yang kedua pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam 1 bulan, selebihnya mendapatkan sanksi yaitu potongan gaji sebesar Rp50.000. Yang ketiga, perubahan masuknya jam kerja dari pukul 6 pagi menjadi pukul 8 pagi. Yang keempat, pengadaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Dan yang kelima, pemberian reward kepada para pegawai dapat berupa piagam dan sertifikat maupun sebagainya. Selanjutnya tibalah kita pada acara penutup, dan dari sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian karena telah berlangsungnya acara rapat rutin kita pada pagi ini. Sekian dan terima kasih.